amin, amin. Salam semuanya. Selamat pagi. Semua sehat, amin. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu karena saya harus melayani di satu gereja yang ada di daerah Sepatan, Tangerang, daerah Kedaung, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan saya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena pujiannya dahsyat, karena hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Dan saya yakin pagi ini kita juga merasakan hadirat Tuhan, amin. Ya, seringkali orang ke gereja, saya kok gak dapat apa-apa, saya gak ngalamin apa-apa. Menurut saya bukan karena keadaan, tapi waktu hati kita datang kepada Tuhan, waktu kita punya kerinduan yang dalam, kita akan mengalami sesuatu, amin. Mau musik, mau belepotan, mau WL, mau singer, salah nyanyi, kasih Tuhan ada dalam hidup kita, itu yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan, amin. Pagi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Firman Tuhan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah menemukan katakan amin sama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Semua jemaat sudah menemukan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 4, kita baca sama-sama. 1, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Pagi hari ini tema yang luar biasa. Kita melihat satu tema yang luar biasa, yaitu kasih itu sabar. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bayangkan dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Saya pernah lihat satu wanita bisa berbahasa 7 bahasa. Bahasa bukan bahasa daerah, bahasa internasional. 7 bahasa. Itu dia bisa. Pak Okto kalau bahasa Inggrisnya jago, cuma nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada bahasa apa lagi Pak? Filipin. Ya, Alkitab bilang begini, sekalipun aku bisa berbahasa semua bahasa manusia, kemudian dikatakan bahkan sampai bahasa malaikat, kalau tidak mempunyai apa? Love, tidak mempunyai kasih, dikatakan di ayat ini apa? Seperti canang, seperti gong dan canang yang gemerincing. Di ayat 2-nya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Luar biasa ya. Kalau kita ketemu hamba Tuhan bisa bernubuat, saya nubuatkan kamu, dan itu terjadi, kita bisa angkat 2 jempol, betul lah. Tetapi yang kita bilang, walau
Aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan. Ayat 3 dibilang apa? Dan sekalipun aku apa? Membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Oh, kita membagi, kita memberi, kita terlibat sosial ke mana-mana. Alkitab mengatakan kalau nggak punya kasih dibilang apa? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagimu. Makanya dengan 3 ayat ini saya terpana. Saya sudah sekolah Alkitab, udah sampai master, tapi baru diingatkan oleh Tuhan. Kalau tidak memiliki love, itu semua nonsense. Ngeri ya? Kita udah hebat, pagi-pagi udah melayani, udah luar biasa. Tapi kalau nggak punya kasih, semua Alkitab bilang nol juga. Kalau begitu nggak usah melayani, no, bukan itu. Tapi kita mari mau melihat sama-sama. Makanya saya akan mau seri 14 khotbah ke depan. Itu bicara tentang kasih. Dan hari ini tema yang pertama, khotbah part yang pertama, yaitu kasih itu sabar. Tengok kiri kanan dulu, terus ngomong dulu. Kasih itu sabar. Berapa banyak 1 minggu ini benar-benar sabar, nggak marah. Anak jatuhin gelas juga nggak marah. Yang 1 minggu ini nggak marah, boleh angkat tangan. Ya jujur aja, 1 minggu ini ada yang marah. Boleh angkat tangan. Wah, mau pendeta, mau pelayan, pasti ketemu yang namanya marah. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama ayat 4 kita ulang sama-sama. Udah hafal lah ya, udah hafal. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Nanti minggu depan kita akan berbicara kasih itu murah hati. Jadi 14 sesi ini saya berdoa supaya kita nggak lewatkan, supaya kita pulang dengan antusias. Nah hari ini kita akan melihat kasih itu sabar. Mari kita lihat sama-sama. Saya temukan dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar ini itu berbicara tahan menghadapi cobaan. Wow, tahan menghadapi cobaan. Di dalam bertahan itu tidak lekas marah. Di dalam bertahan itu tidak lekas putus asa. Ya, maaf, lagi nunggu orderan ya datang-datang, rasanya mau putus asa. Rasanya lihat-lihat tali ada di bawah pohon ini sekalian. Dan di dalam menghadapi cobaan itu juga tidak lekas patah hati. Ya, yang saat ini sudah punya istri, suami-suami yang sudah punya istri, saya yakin dan percaya untuk mendapatkan dulu istri masih cuantik katanya ya kan. Wah, kita benar-benar gak putus asa. Mungkin diuji sama mertua, datang ke rumah dibentak-bentak. Nah, kasih itu tidak akan putus asa. Orang memiliki kasih itu dia akan bertahan menghadapi cobaan. Tapi di sini semua karena pria-prianya baik-baik, jadi diterima sama mertua dengan lapang dada. Welcome. Gak ada yang dapat pertentangannya. Ya. Jadi ini penting sekali. Kasih dalam sabar dalam definisi bahasa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kedua itu berbicara tenang. Jadi setelah tahan menghadapi cobaan, arti yang berikutnya adalah tenang. Kata tenang tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Segala usahanya dijadikannya dengan sabar. Saya ambil contoh, saya pinjam Pak Mersa lagi. Pak Mersa ini kalau orangnya tidak tenang, dia usahanya itu pergumulannya luar biasa. Dulu
dia tahan banting. Orang Medan bilang tahan banting, ya. Hari ini dia boleh melihat kebaikan Tuhan. 2 minggu lalu saya berbicara dengan Pak Okto. Wow, hari ini coba kita bapak-bapak kumpul dulu sama Pak Okto. Ambil waktu 15-20 menit. Apa yang dia alami. Dan kita akan dengarkan sama-sama selesai ibadah ini. Dan ini luar biasa. Karena beliau kerja di kapal pesiar, gajinya gede, menghadapi keadaan ini. Tapi dia tidak hilang akal. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengasihani diri. Tapi dia bangkit. Dan hari ini sedang melakukan usaha dan bisnis yang diberkati Tuhan. Orang yang memiliki kesabaran itu, dia akan tahan menghadapi cobaan. Dia akan tenang. Kata tenang bukan berarti makan tidur, ngiler kemana-mana. No. Kata tenang artinya badai datang. Tapi belajar seperti Yesus. Badai datang, Yesus masih tidur di buritan kapal. Kenapa? Dia tahu tidak akan pernah celaka. Badai datang, kesulitan datang, kita nggak goyah. Orang bisa berkata, orang bisa sharekan di mana-mana. Siapapun yang meninggal karena virus, saya mau kasih tahu, semua orang meninggal itu karena ada rencana Tuhan, karena sudah waktunya Tuhan, bukan karena virus, bukan karena apa-apa. Amin. Aminnya sedikit. Saya yakin. Tapi sekali lagi nggak boleh sombong. Selama kita dekat Tuhan, Alkitab mengatakan waktu Ayub mau digoda, waktu Ayub mau dicobai, Alkitab mengatakan iblis melihat ada pagar yang Tuhan buat. Anak-anak Tuhan, Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada pagar yang Tuhan buat, ada amin. Ada kuasa ilahi, ada kuasa Tuhan. Karena itu tetap merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi ini luar biasa. Kalau begitu kita akan lihat bersama-sama apa sih ciri-ciri kehidupan orang yang sabar. Mau tos dulu kiri kanan. Kita lihat dulu yuk, ciri-cirinya yuk. Tos ya, supaya fokus semua di sini. Ciri-cirinya, yang pertama, orang yang sabar itu ciri-cirinya adalah tahan menghadapi cobaan. Buka sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Klik sekali lagi nak. Dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, nomor 1 cirinya tahan menghadapi cobaan. Orang yang sabar itu pasti tahan. Dikatakan pencobaan yang datang kepada kita adalah pencobaan biasa. Kasih tahu kiri kanan, rupanya selama ini pencobaan biasa loh. Gak punya uang adalah pencobaan biasa. Kurang sehat adalah pencobaan biasa. Mungkin sudah 2 hari habisan beras, itu adalah pencobaan biasa. Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin. Ini hebat loh. Jadi orang yang sabar itu dia bisa tahan menghadapi cobaan. Yang setuju katakan amin. Buktinya Bapak Ibu masih ada di rumah Tuhan kok. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada di rumah Tuhan, sudah bunuh diri, atau sudah jadi orang yang
pencobaan selama ini yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Pulang dari tempat ini, setiap kali ada kesulitan, selalu kita harus katakan, ah ini biasa. Ada amin? Ya, tepuk lagi yang sebelah. Kalau ada pencobaan, katakan itu biasa. Ada amin? Dokter bilang sakit jantung, katakan itu pencobaan biasa. Kok gak ada amin? Oh, Bapak Ibu percaya nggak? Tuhan sanggup sembuhkan kanker. Sanggup. Saya pernah ceritakan di sini juga. Itu anak-adik saya kena kanker tulang ganas. Tumbuh bisunya besar-besar begini. Tapi dengan kuasa Tuhan dan Tuhan urapi tim medis, hari ini sudah besar, sudah sekolah, sudah kelas 5 atau kelas 6. Waktu itu kena kanker ganas itu umur 6 tahun, 6 bulan ada di tempat tidur, gak bisa bangun. Tubuhnya itu tinggal tulang bungkus kulit. Tapi dengan hadirat Tuhan, saya ingat waktu saya mau besuk almarhum suami Ibu Sandra, saya baru parkir di RSUD Depok. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Bitung, dan kakak saya bilang, Dek, kelihatannya Angeli hari ini meninggal. Dan selama itu saya ajak untuk doa, gak pernah terima telepon. Tapi kali itu dia terima telepon, dan kita cerita, kita bimbing, saya bimbing, dia terima Tuhan. Dan ajaib, Tuhan sembuhkan luar biasa. 2 minggu berikut benjolan-benjolan sebesar ini itu hilang. Kenapa? Karena Tuhan. Ada amin. Nanti awal bulan kita akan nyanyi lagu ciptaan Pastor Kaleb. Pengorbananmu itu luar biasa lagunya. Kita akan perjamuan dan kita terima perjamuan kudus dengan iman kita. Hanya pengorbanan Kristus. Pengorbanan Tuhan itu begitu tulus. Pengorbanan Tuhan itu begitu mulia. Begitu membuat kita bisa berbangga. Ada amin. Ini hebat loh Bapak Ibu. Jadi kalau ada pencobaan itu, orang yang sabar itu selalu dia berkata, ini biasa. Kenapa dia bisa ngomong ini biasa? Karena dia tahu ada Tuhan yang sanggup menolong dia. Beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Allah di atas segala Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena rencana Tuhan, tahun 1988 saya sudah mati karena saya jatuh dari pohon kelapa 17 meter. Tapi Tuhan masih lindungi karena Tuhan rupanya mau pakai saya untuk sama-sama kita memimpin keluarga datang kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu saya selalu berkata, kematian itu selalu ada dalam program Tuhan. Bukan karena virus corona, bukan karena kanker. Semua memang ada yang Tuhan izinkan meninggal karena kena virus corona. Tapi saya mau kasih tahu, memang setiap hidup kita ini ada titiknya. Jadi kalau kita masih hidup, karena Tuhan mau kita melayani Dia, ada amin. Karena kita mau bersekutu dengan Dia, karena kita tidak mau berdiam diri, karena kita tidak mau bersantai-santai, kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, amin. Sampai hari ini saya tetap mengucap syukur, masih ada teman-teman untuk dengan setia baca firman, sharekan firman, terus. Ini seolah-olah lagi naik gunung Kelabat, sudah 1/4 naik, teruskan. Karena waktu kita sampai ke puncak, kita akan melihat seluruh kota Manado, melihat seluruh tanah Minahasa, dan keindahannya di waktu malam itu luar biasa. Waktu kita setia membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat keindahan-keindahan Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan, ada amin.
Yang terhenti di tengah jalan hari ini, ayo drive lagi, drive lagi, drive lagi, drive lagi. Baca firman Tuhan lagi, baca dan renungkan, sharekan. Saya dapat ini, itu yang menguatkan satu dengan yang lain. Dahsyat. Bapak Ibu, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya bisa berkata, Tuhan Engkau kekuatanku. Ya, makanya saya lagi ambil waktu. Saya targetkan ada 100 lagu yang saya bisa ciptakan sebelum Tuhan panggil. Hari ini sudah ada 10 lagu. Bapak Ibu bisa belajar lagunya di YouTube. Dan lagunya bagus-bagus. Menurut ukuran saya sangat bagus. Kalau nanti ada orang berkata nggak bagus, itu urusan dia. Tapi orang-orang di Kepulauan Talaut, kebetulan saya mulai masukkan ke Facebook, ada ribuan orang-orang di Kepulauan Talaut, dan mereka mulai like, mereka mulai suka dengan lagu-lagu tersebut. Jemaat Gereja Sungai Yordan, ayo pelajari lagu-lagunya, bagus-bagus. Doakan supaya ada 100 lagu yang bisa diciptakan. Kemarin ada seorang doktor berkata, dokter yang dulu bimbing S1 saya, Pastor Caleb sudah bisa masuk dapur rekaman. Saya bilang nggak usah, dapur sendiri aja dulu. Nanti mungkin yang rekam Aca dan Yose, waktu mereka Tuhan sudah kasih duit yang banyak dan mereka bisa menyewa orang-orang untuk produksi semuanya. Kenapa? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Lagunya bagus-bagus. Pengorbananmu yang tulus. Lagunya macam-macam. Baru 10 aja udah saya dengarin, itu luar biasa. Kemudian sama pihak YouTube itu tiba-tiba di mix sama penyanyi-penyanyi top, Sari Simorangkir. Kemudian ada Feby Sitorus, ada si Boru Sihobi, Greta Sihobi, itu penyanyi-penyanyi top. Dan saya senang waktu saya dengar lagu mereka karena YouTube ini mix sama mereka ini. Habis musiknya mereka itu bagus-bagus. Ketemu saya, musiknya gitar, CD, tapi gak apa-apa. Itu bisa memberkati. Dan menurut saya sudah memberkati ribuan orang. Karena sampai hari ini yang lain itu sudah ada 2.560-an. Kasih tepuk tangan. Ini luar biasa. Bukan untuk mencari pujian, tapi mari kita berkarya. Dalam kondisi keadaan hari-hari ini, kita mau belajar menghadapi cobaan itu dengan selalu berkata, ini cobaan yang biasa. Kita kan belum mengalami cobaan yang seperti Ayub alami, betul? Ayub alami cobaan yang luar biasa menurut saya. Kalau kita kan biasa. Kalau teman-teman yang bekerja di online, saya tanya gimana Pak hari ini ojeknya? Wah, dari pagi cuma 1 dan 2. Itu cobaan yang biasa. Yang luar biasa itu adalah cobaan yang dialami oleh Ayub. Ayub ini punya anak-anak semua meninggal. 10 meninggal. Ayub punya harta. Alkitab mengatakan dia waktu itu jadi orang yang terkaya di wilayah timur saat itu. Hartanya habis. Dia sehat bukan, namanya orang kaya. Tiba-tiba dia sakit. Dan sakitnya mengerikan. Karena Ayub menggaruk borok-boroknya itu aja. Itu pakai beli. Artinya dia sudah kehilangan, kuku-kukunya sudah rontok semua. Itulah yang namanya cobaan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, Ayub tetap bertahan. Kecuali istrinya yang berkata, kamu masih bertahan sama Allah. Hari ini biarlah kau kutuk Allah.
suami dan istri tetap bertahan di masa sulit. Ada amin. Jangan suaminya masih banyak duit, kamu bertahan. Itu namanya istri sinetron. Pas suaminya lagi gak ada kerjaan, terus kamu buat. Jemaat tempat ini adalah jemaat-jemaat yang baik semua, khususnya ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Ya kan? Ibu Eka waktu nikah janjinya apa? Saya Eka Boru Situmorang berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, betul lah. Jadi tetap setia. Ya, masih ganteng sih hari ini, ya kan? Tetapi orang yang sabar tahan menghadapi cobaan. Tepuk lagi yang kanan atau kiri, harus tahan ya. Ya, yang belum punya keturunan harus bertahan, harus yakin Tuhan kasih yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kedua, orang yang sabar itu ciri-cirinya dia menjadi tenang, nggak gerusu-gerusu, nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas. Dia tenang, tapi imannya jalan terus, inspirasinya jalan terus. Dia tenang, dia tidak goyah, dia tidak putus asa. Alkitab mengatakan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu apa? Dapat berdoa. Terakhirnya kenapa kita bisa tenang? Karena kita benar-benar mengembangkan kehidupan berdoa. Saya masih menunggu Bapak Ibu yang maklum kalau nggak punya kuota, nggak usah bersedih. Kalau punya kuota, gabung di ibadah doa kita setiap hari Jumat jam 8. Kenapa? Karena walaupun waktunya hanya 40 menit, tapi di sana kita bisa memuji Tuhan. Di sana kita bisa berdoa bersama-sama. Selain kita berdoa bersama-sama, jangan lupa di rumah kita terus berdoa setiap hari. Kumpulkan istri dan anak-anak, sebelum tidur kita berdoa bersama-sama. Ada amin? Harus menjadi tenang. Kenapa kita bisa tenang? Karena ada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Orang yang tidak tenang karena dia nggak yakin akan Tuhan. Dia tidak yakin akan Allah. Orang yang bisa menjadi tenang karena dia tahu Tuhan akan menolongku. Waktu Daniel ditangkap dan dia harus masuk ke gua singa, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pasti menolong. Sadrak, Mesak, Abednego waktu mau dimasukkan di dapur api, mereka tetap tenang. Kenapa? Karena mereka tahu Allah pasti menolong. Menghadapi segala kesulitan hari-hari ini, jadilah tenang. Minta kreativitas dari Tuhan. Ada amin? Minta kreativitas dari Tuhan. Kalau ada lahan, silakan bertanam-tanam sana. Ya, kalau ada teras, silakan siapkan wadah pot dan mulai berkarya. Kalau kita lihat orang-orang yang berkarya, jago-jago mereka bikin pot yang jago-jago dari semen. Ada semua di YouTube. Saya lagi nyontek, udah 4 biji pot kecil jadi. Karena kemarin semennya sedikit, tapi perlahan-lahan dan pasti Bapak Ibu juga bisa tertarik karena bagus-bagus potnya, nggak mahal, murah meriah. Tapi kita mulai berkreasi untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Siapa tahu kita jadi pengusaha pot. Takut jadi pengusaha pot? Siapa mau jadi pengusaha pot? Bukan pengusaha Tante Potifar loh. Ini penting Bapak Ibu. Kita lihat aja di YouTube
banyak juga belajar dari YouTube. Cara motong ayam, ya, cara motong bebek, ya, semua. Gak apa-apa, memang kita harus sekolah. Ya, emangnya yang sudah jago sekolah Alkitab terus jago motong ayam? Belum tentu. Ya kan? Nah, kita mau belajar. Makanya saya senang. Ya, Pak Amer saya ini lagi usaha. Gak ada yang beli, dia baca Alkitab. Itu luar biasa. Ya kan? Dan waktu dia baca Alkitab, urapan Tuhan turun. Dan sampai hari ini masih bertahan. Itu karena Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang sabar itu pasti menjadi tenang. Tidak kerusuk-kerusuk. Tidak pikirannya kemana-mana. Kalau ada kebutuhan langsung mikir. Wah, saudara saya di Medan deh. Saya telepon, saya mau pinjam uang. Wah, saudara saya di Irian deh. Tapi belajar tenang, pray, dan nanti Tuhan akan tolong. Ada amin? Kenapa? Karena Tuhan yang hebat. Yosafat waktu mau diserang sama 4 bangsa, bayangkan 4 bangsa mau menyerang Yosafat. Tapi Tuhan berkata, tinggallah tenang. Waktu Tuhan bilang tenang, karena Tuhan yang berperang. Inang Yuli ini punya kesaksian bagus. Di komplek mereka emangnya nggak ada yang jualan sayur. Pergang semua jualan sayur. Tapi Tuhan yang bawa berkat ke beliau. Beri tepuk tangan. Karena kita mau coba hanya mengandalkan Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan. Lagunya kan tadi bagus. Berseru pada Yesus. Berserah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolongmu. Amin. Percaya Tuhan sanggup menolong kita. Pastor kalian mah nolong Bapak Ibu terbatas. Doain Bapak Ibu terbatas. Doain keluarga kita yang sakit terbatas. Kadang-kadang lewat telepon. Kadang-kadang lewat pray di rumah. Tapi Allah kita, Allah yang tidak pernah terbatas. Karena dia Tuhan, Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu pulang dari tempat ini, belajar sabar. Kalau ada cobaan, belajar tenang. Amin. Ada kesulitan, belajar tenang. Kata tenang di sini Bapak Ibu jangan salah mengerti ya. Oh kalau gitu tenang, ya di rumah saja. Gak usah ngapa-ngapain, gak usah cari kerja, gak usah berkreasi. Kan kata Pastor Kaleb tenang. Saya mau kasih tahu, kata tenang di sini waktu ada masalah itu tidak gelisah, tidak kusut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut. Tapi dia tenang, dia yakin pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Terakhir kemarin saya ciptakan lagu dari Mazmur 63. Itu luar biasa. Itu belum direkam. Tapi yang sudah direkam dari Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak menuruti jalan atau nasihat orang fasik. Itu sudah ada lagunya. Bapak Ibu bisa cek. Dan itu sangat memberkati kehidupan kita. Ada amin? Jadi di rumah itu udah jarang tuh dengar lagu-lagu yang lain yang masih juga. Tapi udah konsumsi sendiri lagu yang Tuhan inspirasikan. Dan ini lagu-lagu ini terinspirasi. Sebagian terinspirasi waktu saya masih kantor di Karawaci. Pagi-pagi gak ada orang, saya mulai nyanyi. Dan saya rekam waktu itu masih pakai BlackBerry. Ada kurang lebih 5-6 lagu itu yang sudah dibuat dulu. Dan hari ini mulai coba. Setiap minggu minimal 1 lagu. Siapa tahu bisa sampai 100 lagu untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Yang pertama kita simpulkan sama-sama. Orang yang sabar itu. Terusin Kak. Kita simpulkan bersama-sama.
kita ini harus tahan hadapi cobaan. Katakan amin. Yang kedua, kita ini harus menjadi tenang. Tenang, banyak doa, perkatakan firman, lakukan firman yang Tuhan mau kita lakukan. Dan lihat, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan ambil semuanya dari kehidupan kita. Semua kesulitan, semua pergumulan hidup kita, Dia akan menolong. Dia akan menolong kita semua dari seluruh pergumulan hidup kita. Bapak Ibu yakin? Yang pertama, orang yang sabar itu harus apa? Tenang. Tahan menghadapi apa? Cobaan. Yang kedua apa? Menjadi atau jadilah tenang. Ada amin? Pulang dari sini jadi orang yang sabar, yang tahan hadapi cobaan. Dan ingat, cobaan itu adalah hal biasa. Kemudian kita belajar tenang supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa. Pagi ini, berapapun jemaat yang ada, mari angkat tangan kita. Waktu kita mau didoakan, kita mau belajar tahan menghadapi cobaan. Kemudian kita juga mau belajar supaya tenang dalam menghadapi apapun juga. Kalau engkau ingin didoakan supaya boleh hidup dalam kesabaran, angkat tanganmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Yes, yes, yes. Bapak, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami akan pulang dari tempat ini dan kami mau menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar ciri-cirinya tahan menghadapi cobaan. Orang yang sabar ciri-cirinya menjadi tenang. Kenapa Tuhan? Karena kami tahu kami dapat berdoa, kami boleh bersyafaat, dan kami yakin Engkaulah yang menolong kami. Berkati jemaat-jemaatmu yang sudah mengangkat tangan hari ini. Buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, bawalah mereka hidup dalam kesabaran. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan. Kau berkati seluruh kebutuhan umat-Mu, berkati kebutuhan jemaat-jemaat-Mu, berkati kebutuhan keluarga kami, dan juga orang-orang percaya yang melihat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami boleh hidup dalam kemenangan. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya.